Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok satu eh, mata kuliah Sains Data dari Teknik Informatika Offering C akan melakukan diskusi online grup diskusi yang membahas tentang 5 materi atau keyword yang terjadi ketika pertemuan perkuliahan kemarin. Jadi diskusi kami dilakukan di Zoom. Nanti kami akan upload di YouTube serta untuk yang kami gunakan diskusi AI-nya adalah ChatGPT. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Romadhoni Al-Bukhari dengan NIM 2405356000335 dan rekan saya. Saya Putri Zahra Pangistiawati dengan NIM 2405356095570. Baik, jadi langsung saja kita akan ke AI-nya yaitu ChatGPT. Kita akan tanyakan bagaimana promnya ini untuk kita bertanya untuk Putri Zara. Bertindaklah Bertindaklah sebagai dosen mata kuliah Sains Data, mata kuliah sains data, ya, lalu ajukan sebuah pertanyaan sebuah pertanyaan untuk menguji pemahaman untuk menguji pemahaman pemahaman terkait terkait definisi ke saya, terkait apa? definisi Definisi ke ya, ya saya yang baru mempelajari yang pelajari tentang topik. tentang topik. Sebelumnya topik keywordnya udah kita pilih 5 ya. Mungkin yang pertama ini apa dulu, Rom? Kalau Dat kita kan memilih ada 5 yaitu ada data science, terus ada data mining, ada mm, lalu big big data, machine learning, sama learning. from data to wisdom. Mungkin Ya, yang pertama data science dulu ya kita. ya boleh boleh. Oke, kita data science dulu. Data science. Oke. Nah, jadi kita sudah muncul. Oke, jadi pertanyaannya yang pertama ini guys, kita apa apa yang dimaksud dengan data science? Lalu apa tujuan utama data science? Terus komponen komponen apa saja yang terlibat di dalamnya? Dan berikan satu contoh sederhana penerapan data science dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ini beberapa pertanyaannya kayak kita bahas. Mungkin kalau data science itu menurut pemahaman saya itu kan kalau data itu menggabungkan tentang statistika, matematika, dan beberapa ya data yang dapat kita ekstrak sebagai Kalau informasi ya. Kalau menurut ya, Putri Zahra, kalau menurut kamu gimana? kalau post Rom, bos. Hah? Ketawa. Kalau Dia aku ketawa. gimana ini ngepalnya? Untuk Lanjut aja gak apa-apa. lanjut Oh ya, dari data dulu ya. iya. Data Data science itu eh, kayak bidang ilmu yang mempelajari bagaimana sih data itu tuh dikumpulkan, terus diolah, dianalisis untuk kalau data sendiri kan masih mentah ya, jadi untuk memperoleh informasi atau menghasilkan informasi gitu. Oh ya. Kalau ya berarti kan karena kita tadi bidang ilmu yang digabungkan, maka kayak nanti itu
juga diproses, dianalisis, iya kan? Iya, Ya, proses, iya, iya, iya. dianalisis, dan kita visualisasikan agar bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat. Iya, Gimana? iya, betul. Ya, mungkin itu bisa menjawab langsung ke pertanyaan yang pertama nggak sih? Yang apa yang Boleh, dimaksud boleh. data science? Heeh. Mungkin kita Iya. bisa ketik untuk jadi data science menurut kami mungkin dari yang tadi kamu katakan dulu, yang Eh, Bagaimana data itu dikumpulkan, oh, yaitu bagaimana dat- data itu dikumpulkan, diolah, diolah, dan dianalisis dan dianalisis. untuk menghasilkan informasi. Informasi. Oke, Iya, kalau dari saya mungkin kayak tadi juga data science itu kita bidang ilmu yang kalau kita sendiri kan anak teknik informatika ya, jadi menggabungkan tentang pemrograman, ten- terus eh, ilmu matematika dan statistik untuk yaitu tadi apa ya menghasilkan informasi kalau saya agar bisa menjadi mem- apa mem- pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan ya ya. agar bisa menjadi pengambilan keputusan yang akurat. Terus untuk pertanyaan yang pertama ini apa tujuan utama data science atau udah kejawab ya? Sepertinya udah kejawab deh Rom, soalnya itu tujuannya untuk agar kita itu bisa mengambil Oh ya, keputusan yang oh akurat ya. gitu. Ya, Kalau komponen itu udah ada misalnya ya. Kita udah kejawab juga sih. Kayak yang itu di pemrograman, ilmu matematika dan statistik itu kan termasuk komponen nggak sih? Atau iya, ada iya. komponen lain menurut Zara? Komponen utamanya ke ini ya, data gitu ya mungkin ya. Oh iya ya. Karena kalau nggak ada data Eh, ya nggak bisa. atau kita tulis saja ya. Yang pertama kan tujuan Iya, utama boleh. tadi ini ya agar kita bisa melihat data dengan apa ya? Jangan-jangan langsung agar kita bisa mengambil keputusan yang akurat melalui data yang telah diolah dan dianalisis itu ya. Iya, Itu ya. Terus nomor dua, komponen apa saja dalam dalam data science. Kayak data mungkin ya kita. Data tadi, data data pasti ya. yang paling utama. Terus Terus teknologi mungkin ya. teknologi. Atau kita boleh nggak sih kita apa nyinggung machine learning di sini kan untuk data science atau nanti saja kita sing Kalau karena kita ada topik machine learning juga ya, mungkin nanti aja atau oh boleh nanti aja dimention ya. juga, tapi nanti kita bahas lagi atau gimana? Oke, siap. Mungkin selain data teknologi ya itu kita udah disebutin sih kayak ini misalnya data, Ya, statistik sama pemrograman. Kayak nggak jauh-jauh dari situ kan ya. Mungkin ya, kayak apa ya visualisasi gitu, visualisasi. Kita kan belum kesebut kan visualisasi. Oke, lanjut aja guys. Kita yang nomor tiga. Berikan satu contoh berikan satu contoh sederhana penerapan data science dalam kehidupan sehari-hari yang mudah difahami mahasiswa pemula. Hmm, dari Kak Zara mungkin udah ada gambaran. ada contohnya mungkin yang aku tahu itu ya, fitur rekomendasi video. Oh ya, kayak apa ya algoritma Ya, kayak fitur hmm, ketika FYP gitu kan atau ya, di ya, media ya. sosial Di gitu kan. situ pakai ya di Oke, medsos-medsos gitu. kita jawab ya. Fitur
rekomendasi video ketika di media sosial. Karena ya kalau sesuai dengan definisi tadi kan itu mengumpulkan data kayak yang kita tonton dan lain-lain. Terus habis itu kita Iya, eh, ada pola yang direkomendasikan kan oleh data iya betul. science itu, ilmu data Heeh. science. Oke. Mungkin untuk data science seperti ini kita jawab dulu atau gimana? Kalau kita sambil kita kan lanjut ke keyword yang lain. Iya, Mungkin udah cukup. jawab dulu aja. Oke, kita jawab dulu. Mungkin dari oke, untuk jawabannya bagus. Jawaban sudah mengarah ke benar. Ini kita baca ya feedbacknya dari AI-nya. Jadi data science itu ya betul kita proses pengumpulan, mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi dan membantu mengambil keputusan. Terus, nah ini dia memberikan tambahan bahwa Hmm. tidak hanya berhenti di informasi, tapi habis itu menemukan pola dari data, terus membuat prediksi dan menghasilkan Iya. insight untuk keputusan. Jadi ya, karena kita tadi jawabnya juga untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Oke, mungkin terus untuk tujuannya ya mengambil keputusan akurat dari data. Terus untuk tambahannya seperti ini, memprediksi kejadian di masa depan, memahami pola perilaku, meningkatkan efisiensi atau strategi. Terus untuk komponen, nah ini mungkin Kak Zahra yang bacakan atau boleh Mungkin kelihatan nggak? komponen yang kita sebutkan itu baru tiga ya, terus Iya, ditambahi dengan statistik dan matematika, terus pemrograman iya. sama dengan knowledge, lanjutan Oh, gitu kan. jadi bisa dia nih ya, kayak kayak visualisasi lebih ke detail, kayak menyampaikan Ya, insight tadi. Terus untuk contoh kasus, Kak Zahra, contoh kasusnya, eh, oh berarti kita ini terlalu ini ya, terlalu umum gitu ya. Mungkin bisa diperjelas lagi seperti sistem membaca riwayat tontonan, menganalisis pola, hmm, memprediksi video yang mungkin disukai. oh ya. Hmm, Jadi ini untuk kesimpulan dari AI-nya bahwa kita data science adalah bidang yang mempelajari bagaimana data dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi dan insight yang berguna dalam pengambilan keputusan. Uh, Kalau kita lanjut mungkin langsung ke topik yang berikutnya nggak sih ya? Biar boleh, boleh. menghemat waktu juga. Karena kita ada Ya, 4 pembahasan lagi kan. ya, Yang selanjutnya kita copy yang awal tadi ya, ya aja. biar cepat. Tentang topik apa nih Kak? Enaknya Data mining kali ya, Rom? data mining. Ya, Oke, nih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan bertindak sebagai dosen sains data. Nih, sama Kak, pertanyaannya mungkin kayak apa yang dimaksud dengan data mining, terus tujuan utama dari data mining, terus perbedaan sederhana antara data mining dan data science, lalu contoh penerapannya. Oke, mungkin kalau dari saya dulu, untuk data mining kan apa ya? Kalau data science tadi kita udah ke tahap mengolah, menganalisis, lalu apa ya? Kayak langsung untuk menemukan pola. Ini data mining juga ya. sama sih, mencari pola, tetapi kita eh, menemukan yang lebih dalam lagi, kayak korelasi yang tersembunyi, Ya. data-data yang tersembunyi dari kumpulan data yang sangat besar. Kalau dari Kak Zahra, Bisa, bisa juga kayak proses menggali data ya, Rom, oh ya, untuk ini membuat prediksi gitu atau memahami perilaku yang biasanya dilakukan gitu. Kebiasaan, memahami perilaku memahami atau kebiasaan. kebiasaan tertentu. Sama kayak Ya, kalau data mining kan ketika kita sudah dapat banyak data, terus mungkin ketika data kita
itu ada yang aneh atau anomali juga nanti Iya, akan terdeteksi oleh bakal, data mining ini juga ya. betul betul. Oke. Mungkin untuk definisi kita tulislah untuk data mining. Jadi data mining itu adalah tadi ya proses pertama Proses menggali menggali menemukan data, mungkin kembali dulu menggali data, mencari pola, lalu kayak hubungan men- kali ya, apa? hubungan, Gimana gimana kurang keras gak? mencari pola hubungan, Oh hubungan ya, sorry sorry sorry. ya, Hubungan terus eh, mungkin data yang tersembunyi di ya, ya, Bang. tersembunyi kayak terus anomali juga tadi di sebuah data yang besar atau di kumpulan atau aduh sebentar. Nah, di kumpulan data yang sangat besar. Lalu untuk tujuan mungkin kalau tujuan data mining tadi sempat disinggung juga itu kan cari pola paling eh juga tujuannya kita kayak memberikan pengetahuan baru ke sistem gitu kan karena Ya, banyaknya data jadi sistem itu jadi tahu tentang pengetahuan baru atau kelakuan baru dari penggunanya mungkin atau data tersebut. ya, ya. Kalau dari Zara mungkin ada tambahan atau enggak untuk tujuan? Sama sih, kayak menemukan pola Iya. yang tersembunyi itu dari data. Itu digunakan untuk, sebenarnya sama ya Rom, untuk mengambil keputusan, terus untuk membuat prediksi. Iya sih, kayak ini aslinya kalau data science sama data mining sebetulnya eh, agak-agak mirip. Tapi nanti kita bahas di pertanyaan nomor dua Nomor kan ada dua. perbedaan. Nomor Jadi dua. kalau data mining itu kalau menurut saya lebih ke arah yang itu, ke arah yang data yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi sama Ya, ya. untuk nantinya juga memprediksi eh, memprediksi perilaku atau di tren-tren di masa Mem- depan gitu. Ya, Eh, eh, iya sih, masa depan, memprediksi masa depan atau perilaku. Jadi langsung kalau kita bahas di nomor tiga, nomor dua, nomor dua. perbedaannya apa nih Kak? Kalau eh, Kalau kalau misalkan data mining itu salah ya ampun. fokusnya Ya. fokusnya itu mencari pola data kan. Nah, kalau Mm-mm. data science ini dia lebih luas. Jadi seluruh proses nih mulai dari pengumpulan datanya terus sampai nanti di akhir ada mungkin penyajian hasilnya gitu. Jadi data mining ini lebih fokus ke mencari pola dari data. Oke. Jadi kalau data mining itu lebih spesifik ke polanya ya. Lebih fokus Ya, spesifik ke spesifik ke pola. Kalau data science itu dia lebih itu luas. luas ya. Ya, data science, 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 science. Nah, lebih luas dalam mencari pola itu. Untuk kalau kalau dari saya mungkin tetap kayak yang tadi saya sebutkan terus menerus itu yang itu ketika kalau data mining itu lebih mencari data-data tersembunyi. Kalau si data science itu lebih cenderung ke datanya sudah ada secara banyak itu. Hmm, Dan data science itu sudah ada sudah ada datanya. Eh, Terus sama apa ya? Kan mungkin kalau kita lihat definisinya, mungkin kalau data mining lebih mencari
apa ya, mencari data, mengambil data-data. Kalau data sains itu tadi lebih ke mengolah ya berarti kan, mengolah, Ya, ya. menganalisis, Kalau memvisualisasikan. misalkan diibaratkan ini data mining ini kayak sebuah alat ya. Kalau data Hmm, science ini proses keseluruhannya gitu ya. iya, oke, betul betul. Sama juga mungkin menurut saya juga situ. Untuk contoh penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari, terus sama kita suruh menjelaskan proses sederhananya. Kalau menurut saya untuk data mining itu apa ya? Mungkin Kak Zahra dulu ada nggak gambaran? Oh, mungkin ini kemarin dijelasin sama Pak Utomo. Oh Mungkin iya, dari contohnya itu kalau misalkan kita belanja nih ke Indomaret atau ke Alfamart, oh iya, kalau beli betul roti, betul. pelanggan yang sering beli roti, dia juga sering beli gula gitu ya contohnya ya. Jadi Oh ya, jadi kayak menemukan pola gitu. betul Jadi betul. menganalisis apa ya, Contohnya berarti kita menganalisis menganalisis eh, pola kebiasaan pembelian sih. atau Iya, iya betul. Benar. pembelian yang biasanya itu kalau setahu saya kalau kemarin dibahas itu kayak dari struk belanja juga ngaruh ya Kak? Iya. Dari struk belanja lalu nanti toko itu mengatur sesuai posisi barangnya sesuai dengan eh, kebiasaan pelanggan biasa beli Hmm. atau gimana kata-katanya ya. Sesuainya Dengan sesuai dengan kebiasaan pelanggan ketika beli. Mungkin langsung aja ke bendanya ya, kayak roti. iya, Contoh, contoh roti itu nanti sering banyak selai didekatkan, kali ya. ya dekatkan dengan selai. Selai. Oke, oke. Mungkin langsung kita jawab saja seperti ini ya, Kak. Atau ada Iya, tambahan nih? Udah. udah. Menganalisis pola pembelian dari struk belanja nanti toko pengatur posisi. Kalau dari saya sudah sih. Gimana? Kita sih kirim. Sudah. Oke. Ya, Oke. Jadi untuk pembahasan kedua data mining. Nah, jadi untuk definisinya tepat ya kita yaitu menggali data, mencari pola, hubungan dan anomali pada data yang besar. Untuk tambahan mungkin dilakukan. Oh, kita belum ngasih itu ya, kayak iya, ya. teknik-tekniknya statistik dan machine learning ya. Tujuan tujuannya ini di bawah ya. Tujuan kita menemukan pola untuk memprediksi masa depan atau perilaku. Itu benar. Kita karena mengambil pengambilan keputusan atau menemukan insight baru seperti yang dijawab kita nomor 3 kan untuk penerapan. Ya, Mungkin nomor 2 Kak Zara bisa membacakan mungkin nomor 2 dan 3. nomor dua, perbedaan data mining, data science itu, data mining lebih spesifik, data science itu lebih luas. Tapi ada yang diluruskan nih, kalau data mining itu bukan Oh, mencari data tersembunyi, sedangkan, eh, data mining bukan mencari data tersembunyi, sedangkan data science sudah ada datanya. oh salah Oh, yang berarti lebih saya. tepat. Jadi itu. Data science kayak payung besar, proses dari awal sampai keputusan, lalu data mining itu salah satu tahap di dalam data science, kayak tahap Hmm. menemukan pola. Hmm, Berarti jadi emang analisis. berarti proses awalnya malah di data science dulu baru data mining. Oh, oh iya ya, Kalau nih betul-betul. kayak kita lihat analoginya untuk proses memasak dari belanja, kalau data science sih belanja, masak, sajikan. Oh, berarti kayak Oh, gimana? Jadi kalau data science itu lebih ke step by step, tapi kalau data mining lebih ke iya. spesifik Nah, agar masakannya itu menemukan rasa terbaik. Jadi lebih spesifik agar proses masak ini lebih enak ya daripada yang data science langsung cuman apa ya step secara garis besar ya. ya,
Untuk- Terus untuk contoh penerapan udah benar, cuma ada tambahan itu toko mengumpulkan data transaksi, sistem mencari barang yang sering dibeli Oh ya. bersamaan, toko menata barang. Oh ya. Oke. Jadi selain selain untuk mencari barang yang sering dibeli bersamaan juga toko itu menata barang agar penjualannya naik Hmm. itu. Hmm. Oke. Oh, jadi kalau tadi jawaban saya itu kan data mining itu bukan mencari data tersembunyi. Mungkin kurang tepat karena data betul sih menggali atau mencari informasi tersembunyi, tapi jadi dia udah ada datanya dulu baru mungkin informasi Oh, yang iya. tersembunyi, informasi yang harusnya apa bisa menjadi penting itu jadi lebih dapat lah ketika data mining daripada yang data awal tanpa di apa di otak-atik gitu. Iya. Oke, mungkin dari Kak Zara untuk data mining ada tambahan? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Kita lanjut aja ya ke Ya. Oh, ke ada nilai. oke, sebentar. Oke. Untuk topik yang ketiga, mungkin Topik yang ketiga, big data kali ya, Rom? big data ya. Karena kita bicara data terus kan dari tadi kita lanjut ke Mm. big data kan. Oke, sama mungkin. Oh, oke. Pertanyaannya juga nggak jauh beda kayak tadi. Apa yang dimaksud dengan big data? Lalu mengapa datanya disebut big dalam big data? Terus tantangan utama dalam mengolah big data dibanding data biasa. Lalu contoh sederhananya juga. Oke. Kalau big data, kalau dari bahasa pasti jelas ya, kayak data yang sangat besar ya. Iya, big. Kalau Mm. mungkin kalau definisi yang apa ya? Sekalian kan istilah sama maksud ya. Iya. Mungkin dari Zahra ada dulu untuk big data. Kalau menurutku big data itu sesuai sama namanya ya, big data berarti data yang jumlahnya itu besar, terus mungkin eh, datanya itu datangnya itu cepet gitu, terus Hmm. beragam. Jadi dia itu nggak bisa diolah secara tradisional gitu bahasanya. Jadi nggak bisa diolah secara efektif menggunakan sistem pengolahan data yang biasa gitu. Jadi perlu Oh, apa ya? ya Perlu perlu metode khusus gitu. perlu hal khusus ya atau Iya, sistem iya. khusus untuk mengolah datanya ini ya. Ya betul sih kayak yang apa ya? Menurut saya juga sama kayak ini kan datanya volumenya juga besar karena dia besar lalu datangnya secara cepat terus menerus terus bervariasi. Jadi kayak nantinya ini akan diolah dengan sistem yang berbeda dengan data yang biasa gitu Iya, mungkin. iya betul. Oke, Zara. Jadi tadi kan kita lanjut ya, karena tadi masalah durasi. Untuk big data kan definisinya sebagai adalah data yang tepat dan beragam. Mungkin sama tadi juga yang datangnya ya bervariasi serta nanti serta pengolahannya yang khusus. Gimana? Pengolahannya secara khusus. Serta kalau enggak tidak tidak sehingga tidak bisa. Oh ya, Hanya sehingga itu diganti sehingga tidak bisa diolah secara apa ya Romasannya? secara biasa. Jadi dia perlu perlakuan khusus atau sistem yang khusus Oh untuk ya, ya, mengatasi big data gitu ya. ya. Gimana berarti tidak olah secara biasa membutuhkan sistem khusus yang dapat mengolahnya. Me- Oke. Untuk tantangan enggak nomor satu dulu. Mengapa data disebut big atau besar?
dalam big data. Kalau ini mungkin pendek aja ya, kayak Ya, karena em, data apa tersebut, ciri-cirinya ya? iya, Datanya besar. karena datanya besar, betul. Iya sih, nggak, iya betul kan gitu. Karena datanya besar. Terus kalau ciri-cirinya itu tadi data dengan Berkembang. datang ya ampun dengan cepat. Sebentar, Terus tadi kan udah jenisnya kan recordingnya. beragam. Oke, terus eh, datanya beragam. Itu aja wis. Oke. Terus nomor dua, apa tantangan utama dalam mengolah big data dibandingkan data biasa? Kalau ini mungkin kalau kita kan pernah dengar itu yang kemarin sempat dijelasin juga kalau nggak salah itu terkait kayak lima lima V itu lah. Yang di Mavi. Itu apa aja ya? Sebentar. Bentar. Hmm, kayak volume. Oh ya, volume. Itu kan karena itu tadi apa datanya besar sampai 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 kayak lebih kalau biasa kita kan ada gigabyte itu bisa sampai terabyte dan lain-lain kan. Berarti ini menyangkut ke penyimpanannya nggak sih? Jadi penyimpanan datanya itu. Iya, mungkin oh ini kita tulis saja penyimpanan. Lalu kalau P yang kedua itu apa? Velocity, Oh ya, kecepatan. velocity. Velocity itu yang datang secara tinggi gak sih? Secara tepat ya, ya, data. Ya, ya. Jadi datanya itu terus ngalir gitu. Oke, data datang secara tepat. Dan kalau ngalir berarti artinya kayak real time gitu ya. Ya, Real time. Oke, untuk V yang ketiga eh variety. iya benar. Oh, variety. Kalau variety ini apa ya? Lupa. Jadi pengelolaan datanya itu beragam. Ya, datanya beragam. Beragam. Oke, kalau lanjutnya itu ada variety, velocity, terus ada veracity. Yo, Iya, veracity. Kalau veracity itu tadi veracity apa ya? Keakuratan. iya, ya benar kayak Ya. terkait kalau nggak terkait dengan kualitas. Oh ya, keakuratan atau kualitas itu ya. Ya, Kualitas. Yang terakhir apa ya? Value. 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 Value itu nilai ya pasti. Nilai. Nilai. Oke. Mungkin itu gak sih? Iya, ya itu aja yang baru kita tahu. Dibandingkan data biasa. Karena mungkin kalau kalau data biasa kan itu dia pertama ya datanya pasti kecil kan daripada big data kan. Terus Mm-mm. velocity itu juga data biasa juga mungkin datangnya juga nggak yang secara real time atau enggak yang biasa aja lah datangnya. Ya itu mungkin tantangan utamanya. Kalau nomor tiga ini contoh sederhananya kehidupan sehari-hari. Apa ya? Media sosial mungkin ya, Rom. Oh, media Kayak sosial masuk ya? Media sosial. Karena dia digunakan karena sama banyak orang. masyarakat di seluruh dunia bahkan ya. Iya, Dan masuknya data dari seluruh bahkan banyak kan konten-konten yang masuk itu kan datang secara cepat dan besar ya mungkin ya. Itu iya, iya. media Betul. sosial. Kita jelasin juga nggak kalau itu tadi? Kalau nggak dicontohin aja tuh media sosialnya kita contohin Instagram Oh, sama TikTok. oke, media sosial contohnya Instagram. Ya, karena mungkin dikit lah karena penggunanya pengguna sangat
banyak di seluruh dunia dan pergerakan data yang besar dan cepat. Kita ya. Oke, Ya, mungkin langsung kita jawab nggak sih Kak? Kita jawab boleh-boleh. boleh. Terus nanti kita langsung ke keyword yang keempat dan lima. Nih, kalau dari AI untuk definisi, oke, udah sangat tepat ya karena datang big data itu data yang besar, data yang cepat, beragam, dan tidak bisa diolah dengan cara biasa. Butuh sistem khusus. Nah, bahkan kalau ditambahannya AI ini, dia sampai kompleks gitu. Oh Dan iya, iya, betul. ya kayak Nomor dicontohkan nomor- juga kalau teknologinya seperti cloud, distributed system, dan Hmm. lain-lain. Oke. Ini ya, nomor satu Kak, mungkin bisa. Oh, Kenapa disebut di ya. benar 3V volume kalau di variasi lanjut aja nomor 2 itu. Iya, berarti sama ya kayak nomor dua. Emang big data itu membahasnya tentang 5V ini ya, Kak. Jadi Iya, ya, nggak betul. jauh-jauh dari ini. Karena ini ciri khasnya ya. Mm-mm. Hmm, bahkan kalau tambahannya ini kan kalau big data ini bukan hanya besar tapi kualitas datanya juga belum tentu baik dan harus punya nilai atau manfaat. Hmm. Ini contoh kasus Kak. Contoh kasus Instagram sangat relevan, tapi karena kita belum jelasin prosesnya ya tadi ya. Iya. Jadi user upload foto atau video, sistem menyimpan data, sistem menganalisis perilaku, lalu yang terakhir memberi rekomendasi konten. Nah, Oh, ya. Jadi kalau kita sama juga jelasin kan mungkin ya penjelasannya sama ya kayak kita ya. iya. Oke, ini untuk jawaban versi rapinya ya. Oke, Hmm. langsung saja kita menuju ke Terus keyword pembahasan apa, Kak? berikutnya lagi. Aduh, salah. Ini malah link Zoom-nya. Sorry, sorry. Nah, bertindaklah sebagai dosen mata kuliah. Oke, topik yang berikutnya apa nih, Kak? Machine learning. Machine learning, oh ya. Kalau machine learning tadi sebetulnya sempat disinggung karena data-data tersebut kan kita olahnya kebanyakan pasti pakai machine learning. Oke, gitu. Iya, betul. Hmm. Mungkin Kak Zahra mau membacakan pertanyaannya Kak Zahra. Di sini kita dikasih 3 pertanyaan ya. Yang pertama, tujuan machine learning Mm-mm. dalam pengolahan data. Yang kedua, perbedaan antara machine learning dan pemrograman biasa. Yang ketiga, satu contoh penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Dan jelaskan prosesnya. Oke, Mungkin apa? kalau machine learning itu machine learning kalau machine learning kan itu berarti kan cabangnya kalau kemarin kita sempat bahas itu juga cabang dari AI ya sih ya. Ah, iya Meskipun betul. bukan jadi keyword tapi ya emang cabang dari AI. Karena dia itu ngembangin kayak algoritma-algoritma yang bisa belajar dari data secara mandiri. Iya, Kalau mungkin dari Kak Zara, machine learning itu machine learning itu kayak metode yang apa ya bahasanya yang ngebuat komputer ini belajar dari data. ya agar bentar, komputer. Iya, kalau dari anu ya, kalau dari istilah bahasanya kan juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa Iya ya. itu dapat belajar dari data yang berguna nantinya membuat algoritma atau belajar hmm, belajar
apa ya bahasanya ya? Belajar memahami data secara mandiri ya. Kalau menurutku gitu. Kalau menurut Zara ada tambahan mungkin. Mungkin bisa juga belajar mengenali pola ya. Jadi untuk mengambil Nah ya, keputusan sebenarnya balik lagi ya kayak pembahasan kita yang sebelumnya tadi. betul-betul. Kalau secara mandiri. Oke, mungkin langsung ke nomor satu ya. Boleh, boleh. Nomor satu, tujuan utama machine learning. Kalau tujuannya yaitu tadi untuk memahami data, lalu eh, itu membuat pola, Mengelompokkan juga, mengelompokkan data. oh ya, mengelompokkan data, juga nantinya dapat membuat anu nggak sih, membuat algoritma, membuat dari data tersebut, Iya, membuat algoritma, bisa juga memprediksi kejadian di masa depan. memprediksi, memprediksi masa depan, memprediksi masa depan Bahasanya atau gimana ya? eh iya kan masa yang akan datang atau gimana masa depan ya bahasanya. Memprediksi aja kalau enggak. Oh, yang memprediksi. Memprediksi perilaku atau iya tadi sih kita kan sempat membahas kan eh, memprediksi perilaku atau masa masa yang akan datang lah, A- atau masa depan. Bahaya ini memprediksi masa depan ini. Oke oke, gini aja wes, gak apa-apa wes. Nanti kita kan diskusi, tidak ada yang salah tidak yang benar. Apa perbedaannya? Kalau perbedaan mungkin apa ya Kak? Untuk machine learning itu, hmm, kalau machine learning kan pasti dari data terus selalu output. Kalau pemrograman biasa kan itu mesti ada kayak aturan-aturan kayak apa ya, if else terus lain-lain nggak sih Iya, Kak? jadi mungkin bisa juga dibilang Pe- perbedaan utamanya itu ada di cara aturan dibuat Oh gitu ya, ya. Pada aturan cara aturan itu. aturan input atau aturan gimana ya itu namanya? Aturan pengolahan. Boleh, boleh. Pengolahan. Mungkin kalau yang signifikan juga itu sih, kalau hasil outputnya itu juga beda nggak sih Kak? Kalau Iya. pemrograman itu kan bisa langsung output seperti hasil akhir. Kalau machine learning itu nanti ada kayak model atau gimana ya? Kalau machine learning itu masih perlu penampilan gitu loh, masih belum tampil secara jelas itu. Tetap harus Iya. ada pemrograman yang agar tampilannya dapat jelas juga. Kalau bahasanya apa ya? Kalau enggak, kalau kalau menurutku juga, kalau misal pemrograman biasa itu aturannya kan ditentukan langsung sama manusianya ya. Jadi komputer yang jalaninnya gitu. Kalau misal mesin Oh, learning, komputer itu dia mempelajari aturannya sendiri dari datanya itu, bukan bukan hmm, ditulis hmm, hmm, hmm. satu-satu gitu. Jadi kalau pemrograman diatur secara langsung oleh manusia ya. Ya, ditentukan langsung oleh manusia. Kalau machine learning tadi, learning itu eh, Komputer yang komputer mempelajari, menentukan secara langsung polanya. iya. Jadi Ini nggak aja. ditulis satu-satu gitu. Oke. Kalau mungkin itu aja ya. Kalau langsung ke nomor tiga gitu kan. Iya, ya itu aja. Satu contoh penerapan mesin learning dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini nggak sih? Aku pernah dengar filter spam email. Oh, iya, filter spam email. Tuh gimana Kak? Kayak kayak yang nanti email-email yang
pesannya itu terus menerus nanti otomatis masuk ke Tidak spamnya. kayak halaman khusus spam nggak sih Kak? Iya, 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 betul. Soalnya filter spam email berarti mendeteksi data yang sama secara terus menerus dan banyak. Nanti otomatis mesin learning menempatkan data tersebut sebagai spam gitu. Iya. Oke, oke kita jawab ya. Mungkin oke pemahamanmu sudah benar. Kalau definisinya tadi juga sudah tepat karena kita cabang AI yang membuat komputer belajar dari data dan pola secara mandiri. Mungkin kalau perapian disebutkan karena mandiri itu tanpa manusia ya. Terus Iya. tapi manusia tetap memberikan data dan Hmm. model. Meskipun mesin learning itu bisa secara otomatis, kita tetap memberikan data kan. Data, Iya, tetap butuh manusia ya. iya. Terus lanjutnya mungkin Zara bisa tujuannya. Lanjut, tujuan utama mesin learning sangat benar ya jawaban kita tadi memahami Iya, data, menemukan betul. pola, mengelompokkan, sama memprediksi. Bisa diringkas dengan menemukan pola, membuat prediksi, dan mengotomatisasi keputusan. Oke, Lanjut, nomor dua, ya. perbedaan pemrograman biasa itu aturan ditulis manusia, kalau mesin learning aturan dipelajari dari data. Mm-mm. Oh, jadi itu ada analoginya ya. Kalau pemrograman itu kita nulis rumus, kalau mesin learning itu kita beri contoh. Jadi Oh komputernya iya. belajar. Jadi kita kayak beri model contoh gitu kan. Kalau Iya, iya. nanti machine learning otomatis dia bisa pelajari dari contoh, nanti dia terapkan di Hmm. data-data yang ada gitu. Iya, betul. Terus sama contoh penerapannya tadi kita udah sebutkan bahwa filter spam email ini tepat ya karena dia belajar Iya. dari email yang banyak, terus pola katanya Mm-mm. dipelajari, lalu dikategorikan gitu. Oke, Oke. mungkin yang terakhir Kak kita bahas yang terakhir. Nih, tadi kita udah bahas data science, data mining, big data, sama machine learning. Berarti kurang yang terakhir From itu data to wisdom. from data to wisdom. Ya, Oke, from data to wisdom. Ini kalau singkatan umumnya itu ya DIKW, Data Information Knowledge and Wisdom. Untuk pertanyaannya ini tadi perbedaan antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Terus mengapa proses ini penting dalam sains data? Terus berikan satu contoh lagi. Oke. Nih, kita bahas perbedaan utama antara data, informasi, pengetahuan, dan wisdom tadi ya. Kalau data, kita bahas data dulu. Data itu kayak masih apa ya? masih mentah, masih Mentah mentah. ya. Data itu Ya, fakta mentah data lah ya. adalah hal mentah gitu ya. Kita Iya, dihambat iya. atau hal yang masih belum ada artinya ya, masih masih belum Iya, berarti, iya. belum berarti apa-apa, belum berarti apa-apa ya. Atau gini ya kata-katanya apa adanya itu, apa adanya. Terus kalau itu informasi Informasi itu data yang sudah diolah ya. kayak informasi itu data yang sudah diolah atau bisa dibilang dikelompokkan ya, dikelompokkan. Terus kalau pengetahuan itu, Pemahaman dari si informasinya itu. oh ya Menurut pemahaman dari pemahaman dari informasi. informasi. Atau kalau pengetahuan nih kita udah tahu kayak informasi itu apa gitu. Jadi kayak polanya kita udah tahu. Ya.
dat Hmm, pola pola atau tren yang sudah ditemukan kalau pengetahuannya. Terus yang terakhir ya, kebijaksanaan atau wisdom. Wisdom itu berarti tindakannya kita ya, tindakan ya. yang Eh, sesuai. ya. Heeh. Kalau enggak kemampuan buat ngambil keputusan dari si pengetahuan tadi kan kita udah tahu nih pengetahuannya. Atau apa tadi? Pengambilan putusan. Ya, pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan tadi yang udah Oke, kita ketahui. Jadi saling berdasar melengkapi itu ya, siap DIKW itu. pengetahuan. Iya, jadi memang stepnya dari awal kan dari data, terus lalu diolah menjadi informasi, Hmm. terus lalu diolah lagi menjadi pengetahuan dan berujung ke wisdom atau kebijaksanaan tindakan kita gitu. Lanjut, mengapa proses ini penting dalam sains data? Kalau proses ini penting karena setiap keputusan itu harus memiliki dasar gak sih Kak? Iya, ya betul. Menjadi menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan. Ambil keputusan. Itu gak sih inti poinnya? Iya, ya Mungkin ada sama. tambahan? Sama sih aku juga ya Iya, untuk oke. pengambilan keputusan. Kita langsung aja ya ke nomor tiga. Satu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh sederhananya Mungkin bisa apa ya, aplikasi kayak ojek online masuk nggak ya? apa? Aplikasi penggunaan aplikasi ojek online. Penggunaan ojek online. Oh, mungkin yang itu gak sih Kak? Yang Apa? termasuk kasus yang pernah terjadi itu? Bukan, itu bukan. Yang karena dia itu apa sih yang mana sih Kak? Saya banyak ini kalau ojek online tuh ada yang dia ngambil keputusan Enggak. mungkin karena pelanggannya atau enggak rute-rute itu. Ya rute yang rute. Oh, yang rute. Jadi mungkin contohnya kita langsung aja eh, mengarah ke penggunaan aplikasi ojek online gitu aja. Oh iya, penggunaan aplikasi Aplikasi. cek online. Ya karena mungkin ojek online benar-benar menerapkan anu ya, menerapkan ini apa from Ya, from data to wisdom. Jadi data yang ada entah data apapun kayak mungkin kalau ojek online kan mungkin butuh data jalan, eh, data hmm. pelanggan, data Jadi dat- bisa di apa ya disederhanain kalau datanya itu catatan waktu perjalanan, misal jarak tempuhnya, terus informasinya kayak karena kita udah tahu nih jarak tempuhnya, jadi informasi yang diperoleh itu estimasi waktu perjalanan Mm-mm. pada jam Oh, tertentu, terus pengetahuannya, jadi kita tahu jam, misalnya jam ini nih lagi jam-jam macet, jadi kita bisa ngambil keputusan cari rute lain atau gimana atau berangkat lebih awal gitu. oke. Ya mungkin dia nanti juga kalau pengetahuan itu bisa digunakan oleh sistem kan juga nanti untuk Hmm. peralihan rute-rute juga nanti kan dari data yang ada peralihan rute nanti juga akan berujung ke kebijaksanaan. Oke, mungkin Iya kita jawab betul. seperti ini aja ya biar gak Iya, kepanjangan iya. kalau kita jelaskan. Iya, iya. Oke, nah jadi untuk konsepnya udah benar kan kita karena maknanya memang data dari awal data mentah terus informasi itu data yang diolah lalu ke pengetahuan kita paham dari pola datanya tadi dan Hmm. bisa mengambil keputusan. Selanjutnya mungkin nomor dua, Kak Zara. Mengapa penting dalam sains data? Benar ya jawaban kita untuk dasar Iya. pengambilan keputusan atau bisa diperluas membantu mengubah data mentah menjadi keputusan. Terus ini tuh inti dari proses data data sains dan Hmm, memastikan data itu benar-benar bermanfaat. oke. Contoh kasusnya juga udah
udah tepat, tapi masih terlalu singkat. Iya. Sebagai Iya, dia karena itu kita sebetulnya udah jawab secara langsung ya, iya, tapi ya mungkin iya, iya. kalau kita mau diskusi kan enak. Kalau AI berarti dari kesimpulan kita pembahasan kali ini, sebetulnya apa yang kita diskusikan dengan materi yang telah diberikan kemarin terkait data science itu dengan AI kita juga nggak jauh ya. Jadi benar juga antara diskusi kita dengan jawaban dari AI chatbot gitu. Iya, Mungkin betul. cukup ya karena kita sudah Iya. membahas tentang 5 keyword pada pertemuan kali ini Tugas satu ini. dari online group discussion, dari diskusi grup online. Mungkin untuk penutupan, Kak Zara ada kata-kata atau langsung saya tutup saja? Langsung tutup aja, Rom. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya mungkin yang telah menonton dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan pembahasan keyword yang lain juga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.